Tersebutlah seekor induk macan dan induk banteng yang badannya sangat kurus hidup di dalam sebuah hutan. Kedua binatang tersebut merupakan jelmaan dewi dari kayangan yang dikutuk oleh dewa karena telah melakukan suatu kesalahan. Keduanya diturunkan dari surga ke bumi. Di sana mereka dipertemukan menjalani hidup bersama. Pada suatu hari, induk macan sedang mencari makanan. Ia sangat lapar karena berhari-hari belum juga mendapatkan makanan. Maka berjalanlah induk macan dari arah utara menuju arah selatan. Dan begitu pula induk banteng yang sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tidak mendapatkan makanan. Dan ia berjalan dari arah selatan menuju ke arah utara. Maka pada suatu hari bertemulah mereka di tengah hutan tersebut. Mereka saling memandang dengan keheran-heranan di dalam hati masing-masing. Apa penyebab maka badan dari mereka masing-masing begitu sangat kurus? Rupanya ada makanan lezat di hadapanku. Ampun, jangan makan hamba. Wahai banteng, mengapa engkau dapat berbicara? Aku adalah seorang dewi yang dikutuk menjadi banteng oleh Dewa Langit karena telah melakukan kesalahan dan diturunkan ke hutan ini. Sedangkan engkau, bagaimana juga bisa berbicara? Aku juga merupakan dewi yang sama sepertimu. Aku berbuat kesalahan, kemudian dikutuk menjadi macan dan hidup di hutan ini. Hai saudaraku, mau kemana engkau ini, dan mengapa sampai sedemikian kurus badanmu? Bukankah di dalam hutan ini masih banyak makanan yang sesuai dengan seleramu? Begini, baru sekaranglah aku tahu bahwa badanku termasuk bilangan kurus. Kalau badanku ini engkau katakan kurus, aku pun heran juga mengapa badanmu juga sedemikian kurusnya. Ya, badanku juga kurus. Kalau begitu kita sama. Kita sama-sama sudah tua, sama-sama kurus. Sekarang baiklah kita jalin persaudaraan saja. Sejak sekarang kita harus saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Mulai sekarang tidak ada di antara kita yang makan sendiri atau makan dan dimakan. Saya akan bantu kamu mencari makanan dan begitu pula kamu juga harus membantu saya menemukan makanan. Sedikit atau tidaknya makanan yang kita dapatkan harus kita bagi dua. Pendeknya sekarang kita sudah bersaudara. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang kita hidup bersama dalam persaudaraan. Engkau akan kuanggap sebagai kakakku dan aku menjadi adikmu, sehingga kita mudah untuk saling memanggil. Baiklah adik. Mereka berdua pun menjalani hidup bersama di tengah hutan. Hari demi hari mereka lalui dan saling membantu dalam segala kesulitan. Diceritakan pula tentang adanya sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha yang wilayahnya jauh dari hutan dan rajanya bernama Anbara Madya. Pada suatu hari, Raja Daha dan prajurit-prajuritnya yang ke hutan untuk berburu. Lalu terdengarlah suara gemuruh seperti ada sesuatu yang datang sehingga membuat induk macan dan induk banteng yang tinggal di hutan menjadi panik. Suara apa itu, wahai adikku? Terdengar sangat riuh dan ribut sekali. Aku tidak tahu, kakak. Seperti ada yang mau datang. Hah? Itu segerombolan manusia, adikku. Mereka mau apa datang ke sini? Manusia ke sini untuk berburu hewan seperti kita. Ayo kita segera pergi jauh dari sini, agar kita tidak ditangkap dan tidak dimangsa oleh manusia itu. Mengapa kita harus takut dan bersembunyi?
Manusia itu terlalu banyak dan membawa senjata yang bisa membunuh kita. Wahai kakakku, engkau tidak usah takut. Biar aku yang menghadapi mereka dengan gigi taringku yang tajam ini. Engkau tidak akan berhasil, adikku. Manusia itu sangat kuat. Engkau tidak akan menang melawan mereka. Ayo kita pergi sebelum mereka semakin dekat. Mereka berdua pun pergi bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Setelah sampai dalam hutan, raja dan prajurit terus mencari hewan buruan. Namun sangat disayangkan, di dalam hutan tersebut tidak ada satupun hewan buruan sehingga raja dan prajurit tidak mendapatkan hewan buruan. Menjelang sore hari sebelum raja dan rombongan pergi meninggalkan hutan, raja pergi semak-semak untuk buang air kecil. Air kencing raja ini tergenang sampai waktu yang lama, sehingga akhirnya dijumpai oleh induk macan dan induk banteng. Tidak lama kemudian, akhirnya raja dan rombongan meninggalkan hutan dan pergi ke hutan yang lain. Sementara itu, induk banteng dan induk macan yang bersembunyi segera kembali, karena sudah tidak mendengar lagi suara-suara keributan para prajurit. Akhirnya manusia itu pergi juga. Kita bersyukur karena cepat bersembunyi sehingga kita tidak tertangkap oleh mereka. Wahai kakakku, sudah seharian kita lari bersembunyi sana sini dan berlari ke hutan ini. Aku merasa sangat haus. Aku juga haus, wahai adikku. Ayo kita pergi mencari air. Di hutan ini seringkali kita tidak menemukan air. Kita berusaha mencari dulu. Siapa tahu di sekitaran hutan yang begitu luas ini kita bisa menemukan air. Ayo kita berjalan. Hai kakak, cepatlah kemari. Di sini aku menemukan air. Kurasa cukup untuk kita minum berdua. Cepat, tanpa berpikir panjang, banteng pun mendekat. Benar katamu, hai adikku. Kebetulan sekali dari tadi aku juga sangat haus. Mari kita minum segera. Akhirnya, mereka pun meminum sumber air yang mereka temui. Dan demi keadilan, mereka minum bergiliran. Induk macan minum seteguk, disusul oleh induk banteng seteguk. Kemudian berulang-ulang kali mereka secara bergantian meminum sumber air tersebut. Setelah kedua induk binatang yang sama-sama kurus ini meminum air yang ternyata adalah air kencing raja, maka dengan amat mengherankan badan mereka berdua menjadi gemuk, sehingga mereka yang dahulunya kurus itu sekarang telah menjadi induk-induk binatang yang sehat dan gemuk. Keesokan harinya, mereka keheranan saling memandang. Wahai kakak, engkau terlihat berbeda hari ini. Apa maksud engkau, adikku? Badanmu sudah tidak kurus lagi. Engkau juga? Engkau sudah tidak kurus lagi? Bagaimana mungkin kita berubah dalam waktu sesingkat ini? Padahal dari kemarin kita memakan makanan hanya sedikit. Aku juga tidak mengetahui. Mungkin ini rahmat dari langit untuk kita. Wahai kakakku, aku merasa aneh pada diriku. Semua badanku terasa semakin cepat saja membesar. Perutku juga terasa aneh. Aku juga mengalami hal yang sama, hai adikku. Tidak hanya ada yang aneh pada perutku, tetapi aku juga merasakan mual. Apakah kita sedang mengandung? Bagaimana mungkin kita mengandung? Padahal belum ada hewan lain yang ada di hutan ini. Siapa yang menghamili kita? Mungkin saja ini pemberian dari Dewa Langit untuk kita, agar kita memiliki keturunan. Tidak sampai 1 minggu,
Kedua binatang tersebut melahirkan anak berbentuk bayi manusia yang sempurna. Masing-masing keduanya diberi nama Raden Panji, yaitu anak dari sang banteng, dan Raden Anom untuk anak sang macan. Kedua bayi tersebut tumbuh dan besar dengan waktu yang sangat cepat. Belum genap sampai 1 bulan dari kelahirannya, keduanya sudah tumbuh menjadi manusia remaja, mulai berpikir dan mulai berani keluar hutan untuk melihat kehidupan dan berbaur bersama manusia lainnya, yang tempat permukimannya jauh dari hutan. Wahai ibu, sekarang kami sudah besar. Izinkan kami pergi keluar untuk melihat kehidupan di luar sana. Kamu tidak boleh keluar, nak. Di luar sana sangat berbahaya. Betul, Nak Panji. Di luar sana sangat berbahaya sekali. Kalau kalian berdua keluar, nanti kalian bisa diserang oleh mara bahaya. Pokoknya kami ingin keluar, kami bosan berada di hutan ini. Iya, betul itu, Bu. Kami tetap tidak mengizinkan kalian. Kami takut kehilangan kalian berdua. Tapi, Bu, Sudah. Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kalian bantu kita untuk cari makanan. Baik, baik, Bu. Bu. Keesokan harinya, Raden Panji dan Raden Anom kabur dan pergi dari hutan untuk mencari kehidupan. Akhirnya kita keluar juga dari hutan. Kemana kita akan pergi, Raden Panji? Kita pergi dan melihat kehidupan di luar sana. Apa kau tidak takut kalau nanti kita dalam keadaan berbahaya? Engkau tenang saja. Kita berdua memiliki kesaktian untuk melawan bahaya. Ayo, kita jalan saja. Di perjalanan, mereka melihat banyak manusia sedang beraktivitas. Siapa mereka itu? Mungkin mereka disebut manusia yang pernah diceritakan sama ibu kita. Ayo kita dekati. Paman, bolehkah saya bertanya? Apa gerangan yang sedang dikerjakan orang di tempat ini? Kami akan mengeringkan telaga ini, hai anak muda. Kalau itu yang kalian inginkan, telaga ini tidak akan kering biarpun berapa hari kalian bekerja. Dan biar berapa saja teman kalian mengerjakannya, di bawah telaga ini terdapat mata air yang cukup besar. Pintar sekali engkau. Hai anak muda, lebih baik engkau minggir saja. Engkau hanya menghalangi kami bekerja. Sekali lagi saya katakan bahwa telaga ini tidak mungkin kering. Akan sia-sia sajalah pekerjaan kalian. Biarkan kami yang melakukannya, Paman. Kalian berdua tidak akan bisa. Kami sudah lama melakukannya, tapi belum berhasil. Apalagi kalian yang hanya berdua. Paman belum melihat kemampuan kami. Berilah kami kesempatan. Kalau demikian, baiklah. Kemudian Raden Panji dan Raden Anom pun menghentakkan kakinya 3 kali. Lihatlah, Paman. Luar biasa. Terima kasih anak muda. Berkat bantuan kalian, kami bisa menikmati dan menjual ikan ini. Kami sangat terbantu sekali. Baiklah, Paman, sama-sama. Siapa namamu anak muda? Namaku Raden Panji, dan ini saudaraku, Raden Anom. Kalian tinggal di mana dan orang tua kalian dari golongan mana? Kami tinggal di hutan. Ibu saya seekor banteng, dan ibu saudara saya ini adalah seekor macan. Apa? Apa kami tidak salah dengar? Bagaimana mungkin orang tua kalian adalah binatang? Tapi memang benar Paman, kalau orang tua kami itu binatang. Kalian ini manusia, tidak mungkin orang tua kalian adalah binatang. Kalian sudah gila. Jika kalian memberitahu seluruh penduduk di negeri ini, kalian akan dicemooh, ditertawai, dan dianggap gila. Tidak ada orang yang mau menerimamu jika kamu masih mengaku anak binatang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo kita pulang ke rumah masing-masing dan menjual ikan ini.
Warga pun meninggalkan mereka. Dan mereka berdua mulai merenung dan merencanakan sesuatu. Apa yang dibilang warga itu sepertinya benar, wahai Raden Panji. Kita tidak bisa begini terus. Saya juga mulai berpikir, rasanya saya malu punya orang tua seekor binatang. Bagaimana kalau kita membunuh orang tua kita? Apa? Kau ini sudah gila. Mereka adalah orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kita tidak mungkin saja mau melakukannya itu. Tapi apa engkau akan terus merasa tidak enak? Bagaimana nanti kalau manusia itu tahu kalau orang tua kita adalah binatang dan muncul di hadapan mereka? Apa engkau tidak merasa malu? Sepertinya idemu itu sudah mulai saya terima. Ayo kita bunuh mereka. Raden Panji dan Raden Anom kembali ke hutan dan menceritakan pengalaman mereka dan niat buruk mereka yang ingin membunuh orang tua kandung mereka sendiri. Dari mana saja kalian berdua? Bukannya membantu kami mencari makanan, malah menghilang. Kami habis keluar dari hutan, Ibu, dan membantu manusia di luar sana. Apa? Berani-beraninya kalian keluar dari hutan ini? Iya, sekarang kami sudah merasa bosan tinggal di sini. Kami akan hidup bersama manusia di luar sana. Kami minta maaf, Ibu. Kami kesini untuk memberitahukan kepada kalian tentang pengalaman kami bertemu manusia. Kami merasa malu mempunyai orang tua seperti kalian. Kami ingin hidup normal seperti manusia dan bersamanya. Oleh karena itu, kami ingin membunuh kalian. Kurang ajar kalian. Berani sekali kalian berdua seperti itu. Kami ini adalah orang tua kalian yang telah melahirkan dan membesarkan kalian. Kalian tidak boleh melakukan perbuatan bejat seperti itu. Jika kalian melakukannya, dewa akan mengutuk kalian. Sebaiknya kalian jangan menjadi anak durhaka. Kami tidak peduli, maafkan kami, Bu. Akhirnya Raden Panji dan Raden Anom membunuh ibu kandung mereka sendiri. Dan tiba-tiba Raden Panji dan Raden Anom berubah wujud menjadi bayi. Bayi yang memiliki tanduk dan bayi yang bermuka belang. Anak-anakku, tolong ambilkan dan bawakan Bapak hasil panen yang sudah Bapak pisahkan di samping ladang kemarin. Baik, Pak. Kami akan ke ladang sekarang. Ayo, Batiraga, kita ke ladang. Ayo, Bapak, kami pamit dulu ya. Hati-hati anak-anakku, sehabis dari ladang kalian langsung pulang. Oh iya, pulang dulu ya. Hati-hati anak-anak. Udah. Anak-anakku, sudah saatnya aku berikan kalian panah sakti dan keris sakti yang aku miliki untuk kalian pergunakan dengan bijak. Apa itu, Pak? Untuk apa benda-benda itu Bapak berikan? Bapak kalian dari dulu tidak pernah dikalahkan orang jahat yang ingin berbuat buruk kepada bapak kalian. Bahkan orang-orang tidak berani mengambil hasil panen ladang bapak kalian, walaupun didiamkan berhari-hari di ladang. Karena bapak kalian punya panah dan keris sakti yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang berniat jahat kepada bapak kalian. Kini kalian sudah beranjak besar. Among Raga, aku berikan panah sakti kepadamu, dan Banteng Raga,
aku berikan keris sakti kepadamu. Kalian harus menggunakan pusaka ini dengan bijak untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang yang lemah. Baik Pak, kami akan gunakan pusaka ini sebaik-baiknya. Kami akan gunakan untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang baik seperti yang Bapak pesankan kepada kami. Terima kasih anak-anakku. Ayo kalau begitu, kita makan masakan ibu kalian yang lezat ini. Setelah orang tua dan Banteng Raga dan Among Raga meninggal, mereka memutuskan untuk pergi dari dalam hutan. Di sepanjang perjalanan, bertemulah mereka dengan rombongan kerajaan Awang Madya. Siapa kalian? Dan mau kemana? Saya Banteng Raga, dan ini adik saya Among Raga. Saya dan adik saya sedang berkelana di dalam hutan ini. Kisana sendiri sedang mencari apa dengan gerombolan sebanyak ini? Oh, kita dari kerajaan Awang Madua sedang mencari kayu api untuk selamatannya Tuan Putri Ismawayanti yang sudah lama sekali terbaring sakit. Namun, sekarang Tuan Putri Ismawayanti dikabarkan kemarin malam meninggal. Kalau boleh tahu kisana Tuan putrinya sakit. Kalau boleh tahu Tuan, putri sakit apa sehingga bisa meninggal? Tidak tahu persis, Raden. Setahu saya, Tuan Putri sakit lama dan tidak pernah bisa sembuh ataupun sadar seperti orang yang sudah meninggal, Raden. Kalau begitu, izinkan saya dan kakak saya, Banteng Raga, untuk membantu para Kisana mengumpulkan kayu api ini. Raden, jangan bercanda seperti itu. Memangnya kalian bisa? Raden-raden ini masih kecil. Mendengar seperti diremehkan begitu, Banteng Raga dan Among Raga memperlihatkan kesaktian mereka. Banteng Raga memegang ujung pohon Adam itu dengan sekuat-kuatnya, lalu dibelah dan dipotong-potong sampai merupakan kayu bakar. Selain itu, salah satu gerombolan berlari menuju kerajaan memberitahu kepada raja tentang kesaktian anak kecil itu. Lantas sang raja segera menyuruh gerombolan untuk membawanya ke kerajaan. Maafkan kami, Raden, telah meragukan kesaktian Raden. Silahkan Raden ikut kami ke kerajaan. Raja di istana sedang menunggu Raden. Among Raga dan Banteng Raga hanya tersenyum. Mereka berdua pergi ke kerajaan bersama gerombongan kerajaan. Di sepanjang perjalanan terdengar kicauan burung dan suara binatang lainnya. Oh iya, Kisana. Apakah perjalanan ke kerajaan masih jauh lagi? Tidak, Raden. Tinggal sebentar lagi. Di persimpangan dekat pohon besar itu, kita ke arah sungai. Di seberang sungai itu, di balik pepohonan itu, kerajaan kami, Raden. Oh, baiklah Kisana. Mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah itu, Banteng Raga dibawa oleh penjaga ke tempat Tuan Putri Ismawayanti. Melihat kondisi Tuan Putri, Banteng Raga melihatnya dengan teliti. Lalu ia menyuruh penjaga mengambil sedikit air putih. Bisakah Kisana ambilkan sedikit air putih? Baik, Raden. Ini Raden, ini airnya. Terima kasih Kisana. Setelah itu ia mengambil kerisnya lalu mencelupnya ke dalam air. Seketika air itu mendidih. Lalu memercikkan air itu ke wajah Tuan Putri. Sungguh menakjubkan.
Seketika mata Tuan Putri berkedip seolah Tuan Putri sedang berbaring. Raden, mata Tuan Putri berkedip-kedip, Raden. Tuh, Tuan Putri. Wah, enak benar tidurku kali ini. Ini benar kan Tuan Putri? Ada apa? Kenapa kalian tidak membangunkan tidurku? Terasa enak sekali. Dan siapa Kisana ini? Kenapa dia berada di sini? Ampun Tuan Putri, hamba adalah Banteng Raga. Hamba diperintahkan oleh Tuan Raja untuk menghadap ke kerajaan dan melihat kondisi Tuan Putri. Apa maksudmu melihat kondisi saya? Apa Kisana tidak melihat saya baik-baik saja? Mendengar kabar Tuan Putri yang hidup kembali, gemparlah seisi istana dan kerajaan. Putri Ismawayanti yang sudah meninggal kemarin malam hidup kembali. Penjaga bergegas memberikan berita gembira itu ke seluruh kerajaan. Tuan. Ada apa kamu seperti itu? Seperti orang yang sedang lelah berlari puluhan kilo. Tuan. Tuan Putri. Iya, kenapa dengan Tuan Putri? Tuan Putri sudah sadarkan diri, Tuan. Mendengar pernyataan penjaga itu, Raja kaget dan riuhlah seisi kerajaan. Raja pun segera menuju tempat Tuan Putri. Sungguh tak terduga-duga Raja melihat seorang anaknya yang sudah lama terbaring sakit dan tidak sadarkan diri bisa sembuh kembali. Begitu bahagianya Raja langsung memeluk sang anak. Anakku, syukurlah kamu sudah sadar, putriku. Iya, ini aku ayahanda. Ini aku putrimu. Raden Banteng Raga, kemarilah. Ayo kemarilah ke sini. Ada apa tuanku? Apa yang bisa hamba lakukan? Tidak Raden, tidak ada. Ayo ke sini, duduklah di samping anakku yang cantik dan jelita ini. Tuanku, kenapa Tuan melepaskan mahkota itu dan memberikannya kepada hamba? Mohon perhatian semuanya. Hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Atas sembuhnya kembali anakku Putri Ismawayanti. Dan hari ini saya mengumumkan kepada kalian semua bahwa kerajaan ini sekarang aku serahkan semua kepada Raden Banteng Raga. Dia akan menggantikanku menjadi raja. Semua bersorak bahagia. Pesta pun semakin meriah dan semua orang berbahagia. Terima kasih tuanku. Terima kasih atas kepercayaan Tuan kepada hamba untuk menjaga kerajaan dan menjaga Tuan Putri. Hari ini akan menjadi hari yang bersejarah untuk hamba Tuan. Sekali lagi terima kasih Tuan. Tuan Putri tersenyum sangat bahagia melihat kakaknya Banteng Raga. Among Raga ikut berbahagia. Setelah itu Among Raga menghadap kepada Banteng. Ia minta izin untuk meninggalkan kerajaan dan melanjutkan perjalanannya. Kakakku Banteng Raga, berbahagialah kamu. Kakak sekarang sudah menemukan jati diri kakak sendiri. Izinkan aku Among Raga pergi melanjutkan perjalanan dan mencari jati diriku sendiri. Kakak sangat berat melepasku adikku. Tapi terima kasih karena selalu ada di sisiku. Tapi sebaiknya kenapa kau tidak pikir-pikir lagi untuk tetap saja di sini, di kerajaan ini? Tidak kakak, adik sudah tidak kerasan tinggal di kerajaan Awang Madia ini. Izinkan aku melanjutkan perjalanan ke negeri lain. Baiklah adikku, pergilah, tapi tetap jaga dirimu baik-baik ya. Dan bawalah ini. Bawalah. Terima kasih kakak Banteng Raga telah mengizinkanku pergi dari kerajaan. Aku akan pergi esok setelah matahari terbit. Keesokan harinya, tibalah di mana Among Raga akan pergi meninggalkan kerajaan. Terlihat ia meninggalkan sekuntum bunga mawar kepada kakaknya Banteng Raga.
Ambillah bunga ini kakakku, ini sebagai pertanda untuk mengetahui apakah aku dalam keadaan sehat setelah pergi dari kerajaan ini. Among Raga melanjutkan perjalanannya hingga bertemulah dengan sebuah desa yang sangat sepi. Dan ia terheran-heran mengapa sepi sekali di desa ini. Padahal cukup banyak rumah-rumah dan bangunan yang ada di desa tersebut. Among Raga mengelilingi pedesaan itu dan memanggil penghuni rumah yang tidak ada satupun yang menyahut. Lalu dari ujung pedesaan itu terlihat seorang gadis yang duduk termenung sendiri. Ketika Among menghampirinya, ia mulai terdengar suara tangis lirih dari gadis tersebut. Among Raga mengajak berbicara gadis tersebut. Wahai gadis, mengapa kamu menangis? Aku menangis meratapi nasibku. Nasib yang seperti apa yang kau tangisi? Jika saja aku boleh mengetahuinya. Untuk apa yang kau mengetahuinya? Sudah jelas, kau pasti tak akan peduli. Mungkin aku bisa membantumu, wahai gadis cantik. Terlihat dari wajahmu sangat sedih dan terlihat pula dirimu sedang terguncang. Sebelumnya, aku menceritakan masalahku. Aku ingin mengetahui namamu, wahai pemuda. Perkenalkan, namaku adalah Among Raga. Aku pengembara dari negeri seberang dan sedang mencari tempat yang bisa kusinggahi. Among Raga, namamu terdengar sangat gagah. Tentu saja, ketahuilah aku ini sakti mandraguna. Aku tidak percaya. Perlu kubuktikan. Tentu, kau harus membuktikannya. Sebelum kubuktikan, aku ingin mendengar ceritamu terlebih dahulu. Baiklah, akan kuceritakan mengapa aku sendiri di sini dan mengapa desa di sini sangat sepi, layaknya tak berpenghuni. Ceritanya cukup panjang. Jadi dari zaman nenek buyutku, desa ini kena sebuah kutukan bahwa setiap musim kemarau tiba akan datang siluman Garuda dan meminta tumbal seorang gadis perawan untuk dijadikan santapan untuk dirinya. Dan aku sebagai seorang putri raja ingin berkorban demi rakyat-rakyatku. Sungguh malang nasibmu, Tuan Putri. Aku akan menolongmu, aku berjanji. Tuan, bagaimana kau bisa menolongku? Siluman Garuda akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Kita tidak mempunyai kesempatan lagi, Amok. Kami telah mencoba berbagai usaha, bahkan kastrian dari berbagai negeri datang untuk menolong, tetapi ada satupun yang mampu mengalahkannya. Sudah aku bilang aku sakti. Membunuh Garuda akan menjadi pembuktian kesaktianku, wahai Tuan Putri. Aku akan melindungimu. Apakah engkau bersungguh-sungguh, wahai Amok? Kau akan mengorbankan jiwamu untukku dan para rakyatku. Tentu saja, Tuan Putri. Tuan Putri, berlindunglah di belakangku. Akan ku ambil satu anak panah untuk menembak Garuda. Wahai anak panah, jika kau tidak mengenai sasaranmu, jangan kembali ke peraduanmu. Kau siluman laknat, kejahatanmu tidak akan pernah termaafkan, akan kubuat kau menyesalinya. Kau belum akan bisa membunuhku. Ya. Amat. Amat? Belum aman. Wahai anak panah, jadilah besar.
dan habisi Garuda itu. Engkau adalah harapan para warga desa yang sudah lama hidup di bawah kepemimpinan Sang Garuda. Ini serangan terakhir, maka habisi dia. Amon, wahai Amon, sang makhluk Tuhan yang sakti, bangkitlah, bangunlah Amon. Sayang sekali Amon tidak bisa diselamatkan. Tuhan. Lalu di lain tempat, Banteng Raga yang tertunduk lemas melihat bunga yang menjadi tanda kehidupan sang adik layu dan berjatuhan. Banteng sangat terpukul mengetahui bahwa sang adik telah tiada. Ia pun bertekad setidaknya bisa melihat jasad sang adik untuk terakhir kali. Sang Banteng mengerahkan ribuan bala tentaranya untuk mencari keberadaan sang adik. Berhari-hari dan bermalam-malam telah dilaksanakan ekspedisi untuk mencari keberadaan jasad Amon Raga. Dan akhirnya di pencarian hari kesekian, sang Amon ditemukan oleh salah satu kelompok tentara yang diutus oleh Banteng Raga. Kemudian pimpinan kelompok tentara segera menyampaikan pesan kepada Banteng Raga. Tidak perlu waktu lama, Banteng Raga segera sampai di tempat di mana ditemukannya sang Amon. Banteng yang langsung menangis melihat sang adik terbujur kaku di bawah tubuh sang Garuda raksasa. Sang Banteng mengangkat tubuh Garuda dan melemparkannya jauh-jauh, lalu memindahkan tubuh Amon dengan hati-hati. Banteng berniat untuk memakai kesaktiannya dan menghidupkan Amon. Banteng mengambil keris saktinya lalu mencelupkannya ke air yang telah ia bawa, lalu dipercikkan air tersebut ke sekujur tubuh Amon. Dan tidak lama dari itu, Amon pun tersadar dan Banteng membantu Amon untuk bangkit secara perlahan. Banteng memeluk Amon dan berkata, "Wahai adikku, maafkan aku yang telah membiarkanmu berjuang sendirian. Kali ini mari kita berjuang bersama." Tidak apa-apa kakak, ini bukan salahmu. Aku yang terlalu jumawa bahwa aku pasti bisa mengalahkan sang Garuda tersebut. Sehingga aku kena getah akibat kesombonganku. Wahai Amon, aku ingin menyampaikan terima kasih. Banyak telah menyelamatkan desa kami, dan kau menjadi pahlawan bagi negeri kecil ini. Kau layaknya menjadi raja kami yang baru dan pemimpinlah.